AMPM tuh kepanjangan dari Abdul Majid Point of Meeting. Sebenarnya awalnya karena sebelum punya nama, anak-anak selalu bilang kayak KM nggak, di AM nggak, gitu. Jadi kantorku tuh dulu sama teman-teman tuh dibilangnya bukan lagi di kantor nggak atau lagi di warung apa nggak, tapi bilangnya lagi di AM nggak. Kalau gitu mungkin ini adalah doa juga ya, jadi kayak yaudahlah panjangin gitu biar lebih catchy ya, AM to PM gitu. Apakah mau AM to PM atau AM PM, udah AM PM aja deh. AM PM singkatannya Abdul Majid Point of Meeting. Walaupun orang-orang lama pasti relate-nya adalah ke convenience store. Tahun saya masih bayi waktu itu tuh masih Taunya cuma beli milk ya. mau beli milk itu sama beer brand Mejiguja. Ya karena basicnya aku production house untuk iklan. Awalnya udah setelah dulu aku resign dari agensi dari tahun 2014, aku bikin production house sendiri. Terus dari mulai kantor di virtual office, kemudian punya kantor di Kemang, waktu itu di Kemang Point Space, ya lumayan lah 60 meter persegi. Terus selalu punya impian punya kantor yang rumah. Terus nyari pas lagi ada rezeki nyari dapatlah di sini di Abdul Majid nomor 9A, 200 meter dari sini. Itu kantor kita pertama. Di sana pindah, begitu udah pindahan kok kayaknya kegedean ya. Ini masih gede karena luas bangunannya itu 350 meter persegian lah. Ini kegedean nih gitu kan. Kita bikin apa yuk, iseng gitu tadi. Awalnya iseng aja. Tapi emang dari dulu selalu punya impian untuk punya F&B bisnis. Pernah punya warung nasi Padang. Dulu pernah punya di kantin karyawan Senayan City tahun 2012. Coba, tapi masih kerja waktu itu masih di Fortune, tapi punya warung nasi Padang sendiri. Modalnya waktu itu berapa? 15 juta gitu. Cuman bertahan 5 bulan, habis itu enggak. Habis itu bangkrut. Tapi ya nggak pengen kapok aja, jadi masih pengen lagi. Terus ya udah teman-teman karena pasti modalnya gede, aku nggak bakal sanggup sendiri. Teman-teman aku kumpulin. Siapa yang mau ikutan yuk? Siapa yang mau barengan gitu. Jadilah akhirnya kita berenam bikin AMPM ini. AMPM ini kayak holding gitu, kayak kompon. Kita pengen buat satu kompon yang ya one stop gitu. Ada bengkel motor karena kita emang basicnya tongkrongannya di bengkel. Kita tongkrongannya dulu di bengkel anak-anak motor lah. Kita punya bengkel, kita punya resto, punya kopi, sama punya cuci helm dan sepatu. Selain kantorku UPH. Jadi basic awalnya tuh itu. Itu AMPM pertama. Sebenarnya karena dulu di masa-masa kecapean di agensi, capek banget selalu terlontar kata-kata ini yang sebenarnya refleks sebenarnya. Mendingan jualan nasi goreng, mendingan jualan pecel lele, kayaknya enak aja gitu. Dan sebenarnya ada salah satu temen yang menginspirasi sebenarnya dulu karena dia punya warteg dulu. Dia anak agensi juga, punya warteg di kantin Sudirman, kantor-kantor Sudirman. Dari mulai 1, kemudian jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, tapi warteg aja semua gitu, konsisten. Sampai punya sekitar 12 lah ya. Habis itu kerjanya cuma keliling dunia. Jadi kalau ngelihat dulu zaman-zaman masih pet, masih pet, kerjanya dia kerjanya hari Senin keliling dunia. Jadi sebel aja gitu. Jadi kayak mungkin bisa kali ya gitu. Mungkin emang F&B bisnis nih
menjanjikan gitu, pengen gitu. Udah deh, tapi yang biasa-biasa aja, yang warung makan biasa, nggak mau yang terlalu wah jadi restoran, pengennya gitu. Makanya pengen dulu belajarnya adalah jadi punya restoran Padang tapi banyak gitu. Cuman ternyata permasalahan cuma satu, karena tidak diurusin aja. Terlalu bergantung sama sistem terlalu pede sama sistem sendiri. Tapi ketika kita tidak di situ, ya nggak bisa jalan. Udah, itu aja. Masih jalan. Alhamdulillahnya adalah karena tempatnya sama, jadi jalan tetap juga jalan. Sedikit demi sedikit, tapi pasti akan ada yang keteteran karena kan banyak kaki kan. Ada yang harus ngurusin kopi, ngurusin bengkel, ngurusin resto, ngurusin cuci sepatu, ngurusin PH gitu. Tapi karena dapur utamanya masih di PH, jadi PH masih tetap berjalan. Cuman sudah tidak ngederek lagi. Tapi tahun-tahun ini lagi ngederek lagi sih. Lagi seneng ngederek lagi, tapi sebagai hobi aja lah, tidak yang untuk mencari uang banget. Tetap bagi lebih ke PH-nya aja yang utama, jadi IP aja. Sebenarnya kalau dibilang one man show sih enggak, karena kita sekarang di sini tinggal ada aku yang sebagai lead-nya, ada temanku satu partner, dia juga anak agensi juga, dia membantu untuk di bagian ya dari mulai thinkingnya, dari mulai ya untuk di F&B-nya, sama ada istriku untuk di bagian production. Jadi aku jualan, tinggal aku lempar ke istriku untuk dia bikin production plan-nya kayak gimana. Kadang aku ngedirect, kadang enggak. Tapi so far sih masih bisa berjalan beriringan, karena ketika ya tetap harus di-tune in, tetap harus ditungguin sebagai sebuah warung makan atau warung gitu. Tapi ketika sistemnya sudah cukup bekerja, kadang udah bisa kita tinggal 1-2 hari lah untuk ngurusin hal-hal yang misalnya untuk ngurusin PH dan sebagainya. Karena kan PH juga tidak mungkin syuting mulu kan. Jadi paling sebulan 2 kali itu udah pecah pala sebenarnya. Udah pecah pala. Jadi sebulan 2 kali udah cukup untuk di PH, sedangkan untuk di warung makan sendiri karena kita daily di sini ngantornya, jadi ya sambil ngurusin ke warung gitu. Kalau dulu di zaman agensi kan kita kan selalu bergantung dengan ide ya. Idenya yang bergantung dengan budget. Pokoknya kalau ide ini ya budgetnya sekian. Nggak mau tahu gitu kan. Pokoknya budgetnya sekian. Mau bikin TVC yang bagus ya sekian gitu. Begitu udah punya anak sendiri dengan duit sendiri, jadi kayak aduh cuma punya budget sekian nih, gimana caranya. Tapi ya itu kembali lagi sebenarnya ilmu-ilmu yang aku dapat di agensi bahwa karena aku juga harus tahu bagaimana cut cost, bagaimana cara efisiensi, bisa branding tanpa aku bisa punya konten-konten Instagram, aku bisa punya konten-konten video yang aku bikin sendiri, aku bikin sama anak-anak, aku grooming anak-anakku untuk bisa ngefoto, bisa ngebuat video, bisa ngedit. Aku grooming ke situ di bagian marketingnya. Ya aku nge-grooming orang-orang yang tidak punya skill sama sekali, sampai mereka bisa aku lepas untuk ngerjain AMPM. Lucunya sih memang yaitu dulunya tidak money is no objection. Money is no object ya kalau dulu. Megang klien siapa, sekian, 2M, 3M. Sekarang oke, bagaimana membuat ini, tapi justru jadi challenge sendiri sih. Gimana caranya kita bisa boosting, bisa syuting-syutingan ala-ala tapi nggak pakai modal gitu misalnya. Jadi lebih challenge sendiri. Jadi emang pandemi ini waktunya cocok banget, pas banget.
Jadi kita di tempat lama itu sewanya habis di bulan Mei akhir. Mei akhir kita habis, tapi serangannya itu mulai dari bulan Februari kan sebenarnya. Mulai diserang dari mulai enggak customer mulai berkurang, kemudian policy baru sudah mulai dari pemerintah sudah mulai ada ini nggak boleh gini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Kemudian dan selama 2 tahun ini aku bisa bilang kita selalu merugi sebenarnya, selalu subsidi. Karena memang hampir semua owner kita berenam itu masih sangat baru di F&B bisnis. Masih sangat meraba banget. Jadi selalu ya mungkin karena tempatnya juga kurang proper, kemudian banyak faktor lah. Sehingga bisa dibilang merugi. Selalu subsidi, hampir selalu subsidi. Tapi begitu pandemi habislah sebenarnya AMPM. Kita memutuskan sebenarnya terakhir adalah ya udah kita bangkrutin aja. Sudah, kalau PH mah gampang. Aku pindah ke virtual office, selesai. Nggak masalah. Tapi begitu di bulan Maret, April melihat kondisi yang lagi parah kayak gini, yang kena kan bukan cuma kita ya, tapi juga di atas kita dan di bawah kita. Tapi aku ngeliatnya di bawah kita sih. Aku ngeliat anak-anak, aku punya staff 16 orang yang bergantung, perut dan keluarganya bergantung sama aku. Jadi ngitungnya bukan 16, jadi kalau di satu keluarga jadi 16 kepala keluarga gitu yang bergantung sama aku. Aku memutuskan untuk oke deh, aku akan tetap terus gitu. Walaupun semua orang bilang sudah deh, it's time to quit gitu. Hampir semua teman-temanku bilang gitu, it's time to quit, udah deh. Tapi aku enggak, aku kan emang keras kepala karena Taurus, jadi keras kepala, enggak, pokoknya gue bisa, ini bisa. Dan mereka bergantung sama aku, jadi aku nggak mau, paling enggak sampai Lebaran selesai itu mereka punya uang. Kalau habis itu aku harus hancur, ya sudah. Ya kemudian jalannya ada aja, kita jadi pindah ke sini, kita bisa pindah dapat tempat yang lebih 4 kali lipat lebih besar dari yang 300 meter persegi, sekarang 1.300 meter persegi. Karena ya prinsipnya itu, aku selalu bilang ke teman-teman owner bahwa kalau nafkah, maksudnya kalau rezekinya kita adalah untuk orang-orang yang di circle kita, ya pasti kita dikasih lebih lah. Masa nggak dikasih jalan sih gitu, pasti ada aja jalannya gitu. Jadi aku masih numpuk utang tuh sebenarnya ya cukup lumayan lah ya, puluhan juta untuk utang di lama. Terus dibilang sudah bangkrut, tapi bagaimana caranya biar anak-anaknya masih bertahan. Jadi udah setahun lebih ini kan aku sebagai dirutnya AMPM, aku tidak digaji. Aku tidak mau mengambil gaji sama sekali. Jadi itu buat mereka. Terus dengan uang yang ada, jadi waktu itu uangku tuh cuman 2.500.000 sama partnerku satu lagi uangnya cuman 5 juta atau 6 juta lah gitu. Ya aku bilang ke teman-teman, kalau memang mau resign, aku nggak punya kepastian ke depan kayak gimana. Kalau mau resign, ya apa-apa resign aja. Tapi kalau mau bareng-bareng, ayo kita kerja bakti bareng yuk sama semua karyawan. Intinya semua uang yang gue punya sekarang nih buat kalian. Mau sampai gue jadi kuli angkut nih, duitnya buat kalian gitu. Mereka oke, kita pindah ke sini dengan gotong royong, bikin sendiri semuanya dengan bergotong royong. Kemudian ada jalannya, kayak misalnya aku ada syutingan kecil, ada duit 5 juta, 10 juta bisa aku masukin untuk beli peralatan kopi baru. Ada syuting lagi, temanku juga ada rezeki lagi 5 juta, 10 juta, kemudian masukin lagi untuk gaji anak-anak. Kemudian selalu begitu. Jadi semenjak aku bilang pokoknya lanjut gitu, ada aja, entah kenapa
selama ya nyari gitu. Permasalahannya cuman kadang nggak nyari aja. Kadang ketika udah down, udah jatuh, itu cuman bisa diem gitu. Permasalahannya itu doang sih, diem atau bergerak. Kalau misalnya jatuh, diem, dan mikirin mungkin akan ada keajaiban, nunggu gitu, ya nggak akan ada. Jadi harus dicari bagaimana caranya, harus mencari celah, karena di situ jadi tiba-tiba mata kita tajam akan celah gitu, tiba-tiba ada crack sedikit, kita tahu gitu, ada celah di sini, bisa diberdaya gunakan di sini, ada yang bisa kita ulik nih di sini, di part itu sih, kalau kita bergerak. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman, masa emang kondisi emang lagi parah banget, tapi kalau kita diem ya sudah, nggak akan mungkin bisa ngapa-ngapain. Berharap durian runtuh itu fairy tale lah, tapi kita harus bergerak, walaupun pelan, tapi nggak apa-apa, bergerak aja, pelan aja, selama bisa survive, masih bisa. Karena ya aku mengakui ada prinsip faktor X ya, itu juga yang membuat aku dulu masuk ke dunia entrepreneur, bahwa faktor X ini tidak bisa dihitung. Mau ngitung kayak gimana pun, ya hitungan pasti masuk, optimis gitu karena hitungannya kan. Hitungannya bisnis plan masuk, tapi begitu udah di langkah pertama, tidak akan pernah masuk. Pasti cuman ada di sekitar 60% sampai 70%. 30%-nya cuman ya harus nyemplung udah. Emang 30% itu faktor X, ada nekat, ada komitmen, ada konsisten, ada berdarah-darah. Itulah yang harus ditambahin di 30% dari mau ngebangun bisnis gitu. Kalau yang namanya manusia pasti ada sih Mbak ya, maksudnya kayak tiap hari ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang membuat overthinking ya, kayak aduh udah capek nih, aduh kayak gini. Di saat-saat lagi breakdown sampai cuman pengen boleh nggak sih cuman mau istirahat sehari aja nggak mikir apa-apa gitu. Ada part gitu, tapi aku selalu diingetin yang pertama adalah anak sebenarnya, kemudian kedua istri, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang aku melihatnya bukan sebagai beban, tapi mereka biggest supporter apapun yang mereka lakukan. Itu menjadi motivasi terbesarku untuk tetap bergerak. Dari kalau ngelihat anak seneng, kalau ngeliat istri seneng, itu udah jadi kayak nggak usah dalam literal bilang aku support kamu ya, tapi nggak usah gitu, tuh udah jadi oke, ini energi baru nih, hari ini ngapain lagi yuk, hari ini ngapain ya, hari ini kita nyari duit gimana ya, selalu seperti itu. Plus ya ini juga aku pakai buat karyawanku juga, karena aku melihat semua orang udah jadi keluarga di sini. Jadi aku melihat mereka udah bukan jadi beban, tapi karena itu yang membuat aku untuk tetap berjalan sebagai IMPM. Tidak aku bangkrutin, tidak ada yang aku lay off, tidak ada yang aku PHK satupun. Walaupun job desk mereka bertambah gitu, job deskku juga bertambah sih. Cuman iya, puji Tuhan, gaji selalu terbayar, THR kemarin juga terbayar, walaupun terpotong, tapi terbayar, ada THR, gaji sampai hari ini juga masih terbayar terus, dan sekarang kita bertambah menjadi 35 orang. Aku juga bingung waktu itu. Nggak mungkin gitu. Iya kayaknya nggak bangkrut ya. Aku juga bingung sih. Kalau dibilang bangkrut nggak punya duit gitu. Tapi begitu pas mau bayaran gaji di hari itu ada aja, atau di hari besok kemarinnya ada aja gitu rezekinya. Itu langsung aku salurkan gitu. Walaupun ya kembali lagi kalau dibilang bangkrut, bahwa sistem investasi yang di kemarin tuh udah hangus semua. Kita pakai sistem baru sekarang, udah dinamika kapital baru gitu. Jadi dari nggak punya uang sama sekali, kita kemarin baru reconcile, kita udah menghabiskan untuk ini, kita udah menghabiskan hampir 250 juta untuk sekarang ini, sampai hari ini. Kita juga nggak tahu duit dari mana, kayak ada ya duitnya ya. Aku juga bingung sih, tapi ya ada aja, karena ya aku selalu bilang sih bahwa mungkin ya memang kerja keras
kerja keras dan konsisten dan komitmen itu yang kemudian ya mungkin saluran rezekinya dari sebelah sini tapi bisa masuk ke sini lagi, ada yang sebelah sini masukin lagi. Aku dari PH dapat beberapa syutingan bisa aku masukin ke sini, ada pembayaran yang ternyata masih nunggak lama gitu baru masuk pas kemarin. Emang everything happen for a reason gitu, terlalu aneh kalau mau di breakdown gitu kayak kayak kalau di ting itu nggak masuk sama sekali, tapi kok bisa gitu. Ya semua orang bilang aku nekat sama gila sih, bahkan yang punya rumah bilang saya tuh ini gila apa ya, mungkin masa pandemi malah pindah ke sini. Main gila sih, cuman ya kalau nggak gila, kalau nggak nekat ya nggak jalan. Dan aku selalu, prinsipku adalah aku nggak punya safety net, pokoknya nggak ada putar balik, there's no turning point, udah either terus atau mati, udah. Oke. Mindsetnya itu aja, Prajurit ya. prajurit, pokoknya maju terus atau nggak mati, nggak bisa putar balik. Jadi aku nggak akan mungkin untuk kerja lagi di kantoran, udah nggak mungkin, karena udah pasti mati deh akunya deh gitu, bukan capability-ku lagi gitu di situ. Kalau visi kedepannya sih, kalau mimpi ya, kalau aku kan emang mimpi mah jauh aja gitu. Tapi selama tahu bisa memanage mimpinya, gitu. Aku mimpi mah yaudah mimpi. Paling aku punya plan jauh dan punya plan dekat. Kalau sekarang kan IMPM ada coffee, ada resto, kemudian ada bengkel, dan ada salon buat balance biar anak motor sama ada bengkel yang maskulin sama feminim sebelah kiri sama sebelah kanan. Nggak berantem. Jadi biar balance gitu. Jadi biar kalau datang biar kamu bengkel, aku nyalon gitu. Terus emang mau aku bikin sebagai tempat yang mungkin salah satu di Jakarta Selatan, pengen ya tempat chill baru lah di Jakarta Selatan. Makanya kita di taman belakang ini mau aku jadiin sesuatu. Terus kedepannya pengennya ini jadi coworking space juga. Karena aku selalu bukan dari sisi bisnis, tapi dari sisi aku pengen bantu teman-temanku yang tidak punya tempat buat ngantor. Aku pengen bikin juga kalau bisa bukan cuma coworking space tapi juga virtual office. Karena aku juga dulu tahu rasanya gimana jadi virtual office. Terus mungkin bisa jadi untuk di restonya bisa jadi bed and breakfast. Mungkin kalau bisa aku rooftopin di atas jadi hotel-hotel kapsul gitu misalnya, hotel ya orang-orang bisa nggak tahu mungkin bed and breakfast ya semacam itu. Kemudian duplikasi kan ini IMPM Jakarta, mungkin nanti akan ada IMPM Bandung, IMPM Jogja dan mungkin berbeda-beda, tapi sistemnya sama, bahwa kompon as a hub, bahwa di situ bisa ngapain aja. Mungkin di Bandung secara kulturnya mungkin olahraga dan food mungkin. Kalau di Jogja mungkin lebih ke art and food gitu. Tapi akan selalu ada mergingnya seperti itu. Kemudian kalau di IMPM itu sih, kalau aku sendiri sih masih punya visi yang lain juga, bahwa pengen punya bisnis lain yang lebih globalized gitu, kayak nggak pengen kalah lah sama Nadiem bikin Gojek, Zaki bikin Bukalapak gitu. Sama juga mimpi. Sebenarnya aku masuk ke dunia produksi awalnya adalah pengen jadi director film duluan. Tapi dulu aku selalu suka film, jadi aku selalu punya reference untuk iklan pun dari film. Aku anak yang membedah film sebenarnya. Aku juga menulis, aku punya skrip yang sampai sekarang total ada 4 skrip yang aku pendem aja dulu gitu, nggak tahu kapan suatu hari. Kenapa belum jadi ke film? Karena masih takut.
Takut bukan sebagai director, tapi takut sebagai production house. I don't know how to monetize a film, masih belum tahu. Udah ngobrol sama Mas Riri, Mbak Mira, siapa lagi ya? Harus ketemu Erwin Ramada. Mungkin udah disemangatin mulu sama Eugene, tapi masih belum nggak pengen aku paksain sedikit, tapi ntar dulu deh, mungkin biar nggak terlalu too many things on my plate gitu. Pengen. Terlalu banyak pecahan puzzle ya. Jadi itu nanti karena emang selalu pengen buat karya gitu. Dan emang awalnya pengennya jadi director film. Cuman begitu udah kena komersil, awal-awal udah kena komersil, oh duitnya di sini ya. Oh semua duitnya di sini ternyata. Oke, sini aja dah. Cepet udah gitu, sebulan selesai. Belum lama, 4 bulan, 3 bulan, belum juga BP-nya setahun gitu. Kalau bagi yang belum pernah mulai, kemudian mau masuk ke dunia usaha sendiri, apapun itu, apapun usahanya itu nggak masalah. Buat aku nggak matter. Mau dari jualan keripik, mau dari jualan singkong, mau dari jualan limbah gitu, apapun nggak masalah. Karena aku punya banyak temen yang dulu aku selalu bilang, usaha apaan sih itu? Tapi begitu mereka segitunya ngulik, segitunya komit, itu menghasilkan yang enggak kecil gitu. Tapi memulainya emang selalu sulit. Memulai langkah pertama itu selalu sulit. Langkah pertamanya adalah bagaimana, karena itu transisi kan, dari yang zona nyaman ke perbatasan nih, kemudian masuk ke zona tidak nyaman. Yang penting adalah yaitu 30%-nya itu. 70% pasti sudah kita hitung. Tapi perlu 30% ini, ada nekat, komitmen, konsisten. Oh iya juga ya. Nekat, komitmen, konsisten. Itu sih. Jadi nggak bisa ngecek ombak terus gitu. Ini dalam nggak ya, berapa dalamnya? Nggak bisa. Emang harus nyebur, kemudian tenggelam, kemudian belajar berenang. Nggak bisa kok kita bayar teori ini, oh berenang itu adalah begini, kemudian kita nyebur bisa berenang, nggak mungkin. Jadi pasti ada ada tenggelamnya dulu, kemudian pasti tenggelam. Aku dulu yang bikin aku shock adalah aku kira memulai usaha itu dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya gitu kan. Oh tidak, dari 0, 1, minus 5, habis minus 5, minus 7, baru 2, mau naik ke 3, minus 7 lagi. Selalu seperti itu dinamikanya, makanya bisa di atas mulu, bisa di bawah, dan itu pasti. Tapi ketakutan soal ups and down sebuah bisnis, menurut aku juga emang kita perlukan. Kan kalau takut itu jangan dihilangkan, harus takut. Karena takut yang bikin kita aware, takut yang bikin kita untuk bisa lebih berhati-hati berjalan, tapi selama tetap dijalanin gitu. Jadi takutlah, nggak apa-apa. Takut itu emang harus ada, sehingga kita nggak asal-asalan ngeluarin duit. Oh nggak takut gue, bisa, tapi tanpa perhitungan gitu. Jadi harus tetap takut. Dan kedua adalah konsisten. Begitu jatuh, pilihannya cuma 2. Apakah tetap jatuh kemudian tiduran, atau bangkit lagi? Karena bangkit lagi tuh beratnya minta ampun. Cuman sebenarnya kita punya kok, energi itu masih punya sebenarnya. Cuman kita kadang mager aja. Jadi jangan pernah jadi keras kepala aja. Keras kepala, jangan dengerin kiri kanan pokoknya. Karena banyak inspirasi dari orang-orang yang keras kepala ini. Ya intinya fokus, jangan merasa punya safety net dari keluarga kaya, dari punya suami atau istri yang kaya. Udah lupain deh pokoknya bahwa ketika masuk ke sesuatu, ke bisnis, itu adalah safety netku. Jadi kalau dia mati ya gue mati. Udah. Supaya gue gak mati, jadi gue harus tetap jalan. Jadi bisnis itu harus tetap jalan. Pasti ada jalannya. Walaupun terseok-seok, berdarah-darah. Tapi kan tidak seberdarah-darah kalau ngadepin para klien ya dengan kerewelannya itu. Sebenarnya ada samanya.
ada samanya karena aku di account juga, jadi sama kayak kalau klien kan paling ngadepin satu klien 1 bulan, kita ngadepin setiap hari klien-klien baru. Customer is client kan, harus hospitality, harus kayak walaupun kita lagi nggak mau tetap harus selamat datang, minum apa gitu, harus seperti itu. Ada yang cuman karena kopi 20.000 tapi komplainnya gila-gilaan, ada. Jadi ya ada lah, irisannya masih ada lah. Jadi sekarang kliennya banyak, jadi makin memperbanyak klien aja, sama-sama aja. Yang penting itu aja, selalu berkomitmen dan berfokus aja. Kayak tadi ya. Apa? Nekat, komitmen, Konsisten. konsisten.